Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang simple future tense dan juga be going to. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa simple future tense dan juga be going to ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan atau prediksi berupa rencana gitu ya. Nah, di sini kita juga akan melihat perbedaan penggunaan kapan kita biasanya menggunakan will dan kapan kita biasanya menggunakan be going to secara grammatical. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang simple future ya. Untuk simple future itu sendiri rumusnya gampang banget. Rumusnya adalah subject diikuti dengan will dan juga diikuti dengan verb 1, harus verb 1. Dan untuk subjeknya ini semua subjek boleh, tidak ada perbedaan baik he, she, it, I, we, they, tidak ada bedanya ya. Dan yang kedua, jika mau membuat kalimat simple future tense tapi yang negatif, setelah will kita taruh not, baru kemudian diikuti dengan verb 1. Lalu kalau mau dibikin kalimat tanya, kita taruh will-nya di depan, lalu diikuti dengan subjeknya, dan diikuti dengan verb 1, baru kemudian tanda tanya. Nah, setelah verb 1 ini, kalian bisa naruh objek ataupun keterangan tempat, keterangan waktu, itu boleh. Tapi yang pakem ya, yang baku itu adalah sampai verb 1. Misalnya untuk yang pertama yang positif, I will go to school. Kalau mau dibikin negatif, I will not go to school. Kalau dibikin interrogatif menjadi will I go to school? Seperti itu ya. Nah, kapan kita menggunakan simple future tense untuk menunjukkan kejadian atau hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang? Yang pertama, keadaannya adalah a decision at the moment of speaking. Jadi, kamu bisa menggunakan simple future untuk menunjukkan tindakan yang akan kamu lakukan selanjutnya, tapi tindakan kamu itu diputuskan saat ini. Misalnya ada percakapan begini, I am cold, saya dingin. Lalu B jawab, I will close the window, saya akan menutup jendelanya. Nah, di sini B menggunakan will karena keadaan dingin atau suasana dingin itu baru terjadi sekarang dan temennya bilang saya merasa kedinginan. Nah, kemudian dia memutuskan untuk menutup jendelanya. Dan itu juga merupakan suatu tindakan yang atas dasar intention atau keinginan sendiri. Tidak ada bujukan, tidak ada perintah seperti itu. Dan yang kedua, prediction based on opinion. Prediksi berdasarkan pendapat. Jadi kamu bisa memberikan prediksi atau apakah yang akan terjadi di masa depan berdasarkan opini-opini yang sudah ada. Di sini contohnya adalah I think Ahmad will win the English speech competition next year. Saya pikir Ahmad will win the English speech, akan memenangkan English speech competition, lomba pidato bahasa Inggris next year, tahun depan. Nah, di sini ketika kamu mau mengatakan suatu prediksi atau memberikan prediksi berdasarkan opini kamu, pendapat kamu sendiri, ataupun pendapat orang lain juga boleh, kita bisa menggunakan will, bukan be going to. I think Ahmad is going to. Itu boleh, tapi kalau sudah misal saat ini Ahmad sedang lomba gitu ya, dan kemudian lawan-lawannya yang lain itu performanya kurang bagus, kamu boleh pakai be going to. Tapi karena Ahmad baru akan pidato di tahun depan dan baru merupakan prediksi, maka kamu bolehnya menggunakan simple future tense. Dan di sini ada future fact. Kalau fakta berarti sesuatu itu tidak akan berubah, seperti kalau kita membuang besi ke dalam air, maka dia akan tenggelam. Jadi tidak akan pernah berubah, besi itu kalau dibuang di air akan mengambang seperti kayu, seperti bunga, itu tidak. Itu adalah kita menggunakan will, a future fact. Contoh kalimatnya, the sun will rise at 7. Matahari akan terbit jam 7 pagi. Nah, ini misalnya kalau di negara barat, matahari baru muncul jam 7 pagi, dan ini selalu, karena ini adalah fakta secara natural, maka kita menggunakan will, bukan be going to ya.
Yang nomor 4, promises, janji, request, permintaan, refusal, penolakan, dan juga willingness. Willingness ini keinginan pribadi, keinginan diri sendiri. Nah, penggunaan dari will itu sendiri selain digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, bisa juga kita gunakan untuk menunjukkan perjanjian atau janji, permintaan. Will you open the door? Seperti itu kita pakai will. Lalu ada refusal, penolakan. Kalau misalnya kita menolak, kita juga bisa meminta ya. Ada juga willingness. Willingness ini adalah keinginan sendiri. Di sini ada contoh kalimatnya. I will help you with your homework. Saya akan membantu kamu dengan PR kamu. Saya akan membantu kamu mengerjakan PR. Nah, di sini adalah sebuah willingness juga bisa, promises juga bisa. Ini adalah untuk menunjukkan promises bisa dan juga willingness. Di sini kita menggunakan will. Lalu yang kedua, will you give me a hand? Dapatkah kamu memberikan saya bantuan? A hand ini bukan tangan, tapi lebih ke kayak pertolongan gitu ya, minta tolong. Nah, di sini kita menuju ke request, permintaan. Kita boleh pakai will. Lalu ada I will give up smoking. Saya akan berhenti merokok. Nah, di sini adalah masuknya ke promises. Kalau yang refusal, misalnya kita taruh aja note di sini, I will not give up smoking. Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan berhenti untuk merokok. Ini refusal berarti menolak. Kita tinggal taruh aja note ya. Misalnya, I will not help you. Misalnya. Misalnya ini ya, will you give me a hand? Ini adalah request. Dapatkah kamu membantu saya? Kamu mau menjawab menggunakan refusal. Maka jawabannya adalah I will not give you a hand. Seperti itu ya. Nah, yang nomor 5, in the same way as the future continues. Sama seperti penggunaan future continuous, but with state verbs. Tapi menggunakan kata-kata statif, kalimat statif. I will be at the station when you arrive. Saya akan ada di stasiun ketika kamu sampai. Ini adalah juga penggunaan future. Jadi dari 5 ini kita bisa membuat semacam ringkasan ya. Jadi simple future ini digunakan untuk suatu tindakan yang kamu putuskan pada saat itu. Yang kedua, berdasarkan keinginan kamu sendiri. Dan yang ketiga, berdasarkan opini dan juga fakta. Misalkan prediksi-prediksi, ada juga fakta-fakta, kita menggunakan will. Nanti untuk ada bagannya di bawah kita akan bahas setelah ini. Dan untuk di sini ada misalnya ada request seperti ini dan juga keinginan, kita bisa juga menggunakan shall. Ini adalah NB aja ya. Karena ini lebih menuju pembahasannya lebih ke meminta pendapat atau suggestion, saran atau permintaan pertolongan. Kita bisa pakai shall juga. Nah, shall is used mainly in the form shall I. Shall ini kalau kita gunakan untuk meminta pendapat atau meminta persetujuan, meminta suggestion atau saran, kita biasanya bentuknya adalah shall I atau shall we. Haruskah saya ataukah haruskah kita? In British English ini bentuknya shall I dan shall we ini lebih ke British English. These forms are used when you want to get someone's opinion. Forms atau bentuk-bentuk ini, kata-kata shall I dan shall we ini biasanya kita gunakan untuk meminta pendapat seseorang, especially for offers and suggestion, terutama untuk tawaran dan juga saran. Misalnya, ketika kalian di kelas lalu ada tulisan-tulisan yang sudah penuh di papan tulis, maka kemudian kamu mau menawarkan saran atau menawarkan bantuan kepada gurunya atau dosennya. Shall I erase the whiteboard? Misalnya, shall I clean the whiteboard? Nah, itu kamu bisa menggunakan shall. Karena kamu meminta persetujuan atau meminta pendapat dari gurunya atau dosennya. Contoh kalimatnya di sini adalah, shall I open the window? Haruskah saya membuka jendelanya? Ini kamu meminta saran atau meminta pendapat. Gimana kalau saya buka? Boleh apa tidak? Itu kamu pakai shall I. Yang ke bawahnya,
Where shall we go tonight? Kemana sebaiknya kita pergi malam ini? Nah, ini juga meminta saran juga, suggestion misalnya. Kita mau kemana nih? Gitu. Di sini ada shall I, yang di sini adalah shall we. Kalau misal kita dalam berkelompok, kita pakainya shall be karena ini berhubungan sama tindakan kelompok. Kalau yang shall I ini lebih ke tindakan pribadi. Nah, untuk rumusnya itu sendiri gampang. Shall diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb 1. Shall ini seperti ini, shall, subjeknya adalah I sama we. Lalu ada verb 1, tindakannya apa? Open, go, seperti itu ya. Selain itu, ada rumusnya lagi kalau kita mau lebih ke spesifik, where, kemana, kapan, bagaimana. Itu namanya WH question. Where, how, when, who, dan sebagainya. Kita taruh di depan, baru kemudian diikuti dengan shall, diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan verb 1. Nah, ini adalah tambahan ya untuk shall. Sekarang kita masuk ke bentuk future atau prediksi masa depan yang menggunakan to be. To be, going to, be, going to. Kita menggunakan be, going to yang diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, to infinitive. Untuk apa? Future plans made before the moment of speaking. Jadi ketika kamu sudah memberikan rencana masa depan, masa depannya atau rencana masa depannya itu sudah dibikin sebelum kamu ngomong sekarang. We have run out of milk. Kita kehabisan susu. Lalu jawabannya adalah I know, saya tahu. Nah, berarti kalau kamu sudah bilang I know, berarti misalnya kemarin kamu sudah tahu susunya habis, kemudian kamu hari ini sudah berencana untuk membeli susu ke supermarket. Maka kamu bilangnya I know, I'm going to buy some. Saya akan membeli beberapa. Nah, ini beda ya, karena kamu sudah tahu keadaannya bahwa situasinya adalah susunya habis, maka kemudian kamu sudah berencana kemarin atau lusa, bahwa lusa kamu akan membeli susu tambahan. Yang kedua, digunakan untuk prediction based on present evidence. Prediksi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Nah, bedanya seperti yang tadi ya, untuk pidato bahasa Inggrisnya, kan dilakukan di tahun depan, maka katanya pakainya will. Sedangkan kalau yang ini prediction based on present evidence, saat ini, berarti saat ini seharusnya sedang berlomba. Contoh kalimatnya, look at those boys playing football. Lihat anak-anak cowok yang lagi main bola itu. They are going to break the window. Mereka akan memecahkan jendelanya. Jadi saat ini sedang ada anak yang main-main bola ya. Misalnya gawangnya itu menuju ke arah atau berhadapan dengan jendela kelas misalnya. Nah, karena gawangnya menghadap ke jendela kelas, maka kemungkinan besar ketika ada yang shooting atau menembakkan bola ke arah gawang, bisa jadi nabraknya ke jendela, maka akan pecah. Nah, di situ kita pakai be going to, bukan will, karena saat ini. Nah, di sini rumusnya gampang. Untuk be going to adalah subjek, ini ada am is are, ada Budi, ada Susi, dan seterusnya diikuti dengan to be. To be-nya menyesuaikan subjeknya. Kalau I ya berarti am, kalau misalnya John berarti ya is, kalau misalnya Sheila berarti ya is, kalau misalnya John and Sheila berarti are. Jadi kita sesuaikan to be-nya. Dan ini to be-nya adalah yang verb 1 karena untuk masa depan, bukan yang was were. Kalau yang was were untuk masa lalu ya. Karena kita membicarakan masa depan, maka kita pakainya yang verb 1 dari to be. Lalu diikuti dengan going to, dan diikuti dengan verb 1, bentuk kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau mau dibikin kalimat negatif, maka setelah subjek dan to be diikuti dengan not, baru kemudian ditambah going to dan verb-nya. Misalnya, I am not going to buy some. Kita taruh not di sini setelah am, ya. Lalu kalau mau bikin kalimatannya, maka kita taruh to be-nya di depan. To be misalnya is misalnya ya. Is he going to buy milk? Apakah dia akan membeli susu? Misalnya kamu lihat teman kamu lagi siap-siap pakai sepatu mau keluar rumah, mau beli sesuatu, maka kemudian kamu menanyakannya. Kamu berarti pakainya to be
subject, dan going to diikuti dengan verb 1. Ini adalah pakemnya. Setelah ini mau diikuti dengan lanjutannya boleh seperti ini. I am going to buy milk, misalnya. Saya, subject, I, lalu to be-nya am, going to, verb satunya adalah buy, diikuti dengan objeknya apa? Milk, misalnya. Nah, di sini ada bagannya. Kapan kita menggunakan going to, present continuous, dan juga will. Jadi, di sini kita lihat dulu future. Nah, future ini bisa menggunakan present continuous, be going to, bisa juga menggunakan will. Nah, untuk present continuous dan juga be going to ini, sifatnya hampir sama. Atau bisa kita katakan sama ya, karena sesuatu itu sudah direncanakan. Nah, sekarang kita lihat untuk will, kapan kita menggunakan will? Kalau masih ingat, yang pertama, unplanned future, belum direncanakan, baru diputuskan saat ini, decided at the moment of speaking, baru diputusin sekarang. Lalu, prediction, not real evidence, prediksinya. Jadi, berdasarkan opini saja, belum nyata, saat ini belum terjadi, seperti lomba pidato di tahun depan, itu masih prediksi berdasarkan opini. Lalu berupa promises atau janji-janji, threats atau semacam saya akan mentraktir kamu gitu ya, jadi tawaran seperti itu. Lalu ada offer dan juga penawaran. Nah, selain untuk menunjukkan masa depan, kita juga bisa menggunakan will untuk meminta saran, meminta bantuan, meminta pendapat, seperti itu. Kita bisa pakai will juga. Ini adalah fungsi lain dari will. Nah, sekarang kalau going to, be going to, sama present continuous, ini biasanya digunakan untuk apa? Planned activities, already arranged. Jadi, rencananya itu sudah dibikin dari kemarin-kemarin. Kayak tadi, I know, saya tahu, berarti kamu sudah berencana bahwa hari ini akan membeli sesuatu, karena sudah direncanakan kemarin. Nah, lalu juga ada prediction berdasarkan real evidence, berdasarkan fakta nyata. Nah, ini future plans ini juga sama ya seperti ini ya, plan activities. Karena sesuatu itu sudah direncanakan. Ini sudah direncanakan dan juga ini sudah direncanakan. Jadi, intention atau keinginan yang akan kamu lakukan saat ini itu sebenarnya sudah direncanakan. Nah, kita pakai going to sama present continuous. Seperti itu ya perbedaannya. Kita ulang lagi, lebih ringkas lagi. Kita menggunakan present continuous dan juga be going to untuk menunjukkan masa depan di mana rencana kegiatan itu sudah direncanakan, jadi sudah planning, sudah ada rencana dari kemarin misalnya, dan juga untuk menunjukkan prediksi berdasarkan fakta yang nyata saat ini sedang terjadi. Seperti yang tadi contoh, nah, ada anak-anak yang lagi main bola menghadap ke jendela kelas dan kemungkinan besar prediksinya kalau ada yang nendang ke arah gawang berarti bisa saja menabrak ke jendela, seperti itu. Nah, kalau kita pakai will untuk menunjukkan masa depan, biasanya adalah kegiatan yang akan dilakukan itu tidak terencana. Misal tadi, wah dingin ya, kemudian kamu menawarkan diri untuk menutup. Nah, tindakan di masa depan, yaitu kamu menutup jendela, itu berdasarkan rencana yang tidak direncanakan. Maksudnya baru saja kamu sebutkan. Decided at the moment of speaking, baru saja kamu sebutkan sekarang, karena berdasarkan keinginan pribadi. Dan juga untuk menunjukkan prediction atau prediksi-prediksi berdasarkan opini, seperti yang tadi, akan memenangkan pertandingan atau memenangkan perlombaan di masa yang akan datang. Itu baru prediksi opini saja, tidak berdasarkan fakta yang nyata, seperti yang be going to ini. Beda ya. Ini no real evidence, tidak ada bukti yang nyata, sedangkan yang be going to real evidence, jadi ada bukti yang nyata. Lalu selain itu, fungsi dari will selain untuk menunjukkan tentang tenses atau gramatikal, kita biasanya gunakan untuk meminta saran, meminta izin, memberikan tawaran, menolak, dan untuk fungsi seperti itu, fungsi yang non gramatikal, kita bisa gabungkan dengan fungsi dari shall tadi ya. Nih. Jadi fungsi seperti ini. Shall. Nah, untuk meminta pendapat dari seseorang dan juga
menawarkan sesuatu, apakah yang diajak ngomong itu setuju atau tidak. Nah, sekarang untuk latihannya, ini adalah sepertinya latihan terakhir di bab 6, ya. Di sini ada soal 10, tapi di sini akan saya bahas nomor 1 dan 2, supaya untuk contoh latihan ya. Yang pertama, contohnya, we don't have any rice. Kita tidak punya nasi. I know. Nah, kalau I know berarti kamu sudah tahu nih, lumbung padinya sudah kosong. Berarti apa isinya? Pakainya will ataukah be going to? Kalau masih ingat tadi, coba isinya apa? Will ataukah be going to? Kita pakai be going to. Nah, karena di sini ada subjek I, berarti jawabannya adalah I am going to. Ya, berarti jawabannya adalah I am going to, bukan will. Karena I know, saya sudah tahu. I'm going to get some from the shop. Saya akan mendapatkan beberapa atau membelinya di toko. Nah, sekarang yang nomor 2, sama ternyata. We don't have any rice. Kita tidak punya nasi. Sudah berasnya habis. Kita tidak punya beras. Really? Nah, kalau kamu bilangnya really ini di sini, berarti kalau really ini beda sama yang I know. Kalau I know berarti kamu sudah tahu dari kemarin dan sudah ada rencana untuk belanja. Tapi kalau kamu baru bilang, really, masa sih udah habis berasnya? Berarti kamu baru tahu sekarang. Jadi belum terencana, masih baru saja dengar faktanya. Berarti kamu baru akan membeli berdasarkan rencana yang belum direncanakan atau baru saja kamu pikirkan ketika kamu ngomong. Maka kamu pakainya yang will ya. Yang will. I will get some from the shop, dan saya akan membeli beberapa di toko. Bedanya ya, coba diingat-ingat, di sini ada bedanya. Nanti bagaimana Bu saya bisa paham kalau ini sudah terfikirkan dan yang satunya kok belum? Dari konteks kalimatnya secara logika kita pasti langsung paham kok. Seperti ini, saya tahu sama yang ini, masa sih? Berarti kalau masa sih berarti baru sekarang tahunya. Kalau baru tahu sekarang, berarti belum terencana. Kalau belum terencana, berarti kemudian kamu sukarela mau belanja. Kalau yang I know, berarti kamu sudah tahu dari kemarin. Misalnya dari semalam berasnya sudah habis, maka paginya kamu sudah punya rencana kalau ke pasar mau beli beras juga. Nah, untuk latihannya, kalian kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 7 aja, 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berikan jawabannya saja. Apakah will, apakah be going to. Jadi kalian lihat konteksnya, ya. Kalian cari kata kunci yang menunjukkan apakah ini baru akan terjadi atau belum terencana ataukah sudah terencana. Lihat konteksnya, apakah dia lebih cocok ke will ataukah lebih cocok ke be going to. Untuk pembahasan soalnya nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Jika masih kurang paham tentang penggunaan be going to dan juga simple future tense, silakan bertanya di grup WhatsApp ya. Saya minta jangan DM pribadi supaya temannya yang lain juga ikut membaca jawaban saya supaya kita semua bisa belajar bareng gitu ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.